Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi matematikanya untuk hari ini. Kita masih belajar di rumah ya. Masih bilangan bulat, tapi kita mau belajar tentang KPK dan FPB. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar mencari KPK dan FPB, yang sebetulnya materi ini sudah pernah dipelajari di tingkat dasar ya, di SD atau di MI. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk mengulangi lagi. Nah, sebelum menentukan KPK dan FPB, kita harus paham dulu tentang faktor bilangan dan faktor prima. Nah, biasanya untuk mencari faktor dari suatu bilangan bisa menggunakan tulang ikan. Biasanya disebutnya dengan tulang ikan. Nah, sedangkan untuk mencari faktor prima bisa menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada contoh tentukan faktor dan faktor prima dari bilangan 18. Coba kita mau menentukan faktor dan faktor prima dari bilangan 18. Yang pertama kita cari dulu faktor dari 18. Nah, mencari faktor bilangan 18, kita bisa menggunakan tulang ikan ya. Faktor 18 itu berapa sih, atau berapa kali berapa yang membentuk angka 18? Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Bisa 1 dikali 18, kemudian 2 dikali 9, kemudian 3 dikali 6, ya kan, dan 6 dikali 3. Nah, kalau sudah 6 dikali 3, karena 3 dan 6 sudah ada di sini, berarti ini tidak perlu kita gunakan. Cukup sampai di 3 dikali 6, ya. Nah, ini nggak usah kita gunakan nih. Cukup sampai di 3 dikali 6. Jadi faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya. Faktor 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini faktor bilangan. Nah, sekarang kalau kita mau mencari faktor prima. Untuk mencari faktor prima bisa menggunakan pohon faktor. Kayak 18. Nah, seperti ini biasanya kan, 18 dibagi 2 sama dengan 9, kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya kan? Nah, biasanya di sini ini adalah yang digunakan untuk membaginya. Ini adalah bilangan prima. Apa harus bilangan prima saja? Tidak, sebetulnya ya, bisa dengan bilangan yang lain. Tapi di pertemuan hari ini kita coba seperti apa yang kalian pelajari dulu ya. Kita baginya menggunakan bilangan prima. Jadi faktor 18 ini berapa? 18 ini berarti faktornya 2 dan 3. Ya, faktor primanya adalah 2 dan 3. Kemudian ada juga perkalian bilangan prima. Perkalian bilangan prima dari 18 berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Ya. Nah, ini penting kita pelajari. Kenapa? Karena nanti banyak kita pakai dalam mencari KPK dan FPB jika kita menggunakan pohon faktor. Jadi kalau kita mau menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, kita tulis dulu perkalian bilangan primanya. 18 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 ya. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 2, karena di sini 3-nya ada 2. Seperti itu untuk menentukan faktor bilangan dan faktor prima dari suatu bilangan. Ya, perkalian faktor primanya itu. Nah, sebetulnya KPK dan FPB itu seperti apa? KPK itu kan adalah kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK dengan sederhana ya, ini dengan cara sederhana bisa dengan mencari kelipatan bilangan dan cari kelipatan yang sama dan terkecil. Artinya kita cari kelipatan dari suatu bilangan itu, kemudian kita cari kelipatan yang sama dan terkecil. Nah, sedangkan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar.
cara mencari FPB secara sederhana ya, secara sederhana bisa dengan mencari semua faktor dari dua bilangan atau lebih dan cari faktor dari kedua bilangan yang sama dan terbesar. Nah, di sini ada contohnya nih ya, biar lebih jelas kita pakai contoh. Carilah KPK dan FPB dari 16 dan 24. Kita cari KPK dari 16 dan 24 terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah cari kelipatan bilangan itu dan cari kelipatan yang sama dan terkecil ya. Kelipatan dari 16 ya, berarti kalau kelipatan 16 tambah 16 sama dengan 32 tambah 16 lagi sama dengan 48 tambah 16 lagi sama dengan 64 dan seterusnya ya. Sampai kita ada kelipatan yang sama. Kemudian kalau 24 tambah 24 sama dengan 48. Kemudian 48 ditambah 24 72 ditambah 24 96 dan seterusnya. Karena di sini kita sudah melihat ada kelipatan yang sama, maka cukup sampai di 64 dan 96 saja. Ya kan? 16 32 48 64. Yang 24 sama dengan 24, 48, 72 dan 96. Oke, kita lihat ada kelipatan bilangan yang sama, yaitu angka 48 ya. 48 ini memiliki atau kelipatannya sama antara 16 dan 24. Jadi kalau ada kelipatan yang sama, karena ini cuma ada satu kelipatan, maka KPK-nya jelas. KPK-nya adalah 48 ya. Sedangkan untuk mencari FPB, untuk mencari FPB bisa dengan mencari semua faktor dari bilangan dan cari faktor dari kedua bilangan yang sama dan terbesar. Kita cari faktor bilangan dari 16 ya. Kita sama masih menggunakan cara yang tadi, cara apa namanya, tulang ikan ya. 16 itu sama dengan 1 dikali 16, kemudian 2 dikali 8, kemudian 4 dikali 4 ya. Kemudian 24 itu sama dengan 1 dikali 24, kemudian 2 dan 12, kemudian 3 dan 8, kemudian 4 dan 6 ya. Nah, untuk mencari FPB tadi semua faktornya sudah kita cari. Nah, sekarang yang kedua, cari faktor dari kedua bilangan yang sama dan terbesar. Sekarang kalau kita lihat di 16 ada 1, di 24 juga ada 1, di 16 ada 2, di 24 juga ada 2, di 16 ada 4, di 24 juga 4, di 24 ada 3, tapi di 16 tidak ada, berarti tidak sama ya. Kita cari faktor yang sama. Kemudian 6 juga tidak ada, 8 ada, ya kan? 8 ada di sini, 8 ada di sini. Kemudian 24 dan 12 nggak ada. Nah, faktor yang sama ada 1, 2, 4 dan 8. Ini faktor yang sama. Nah, kemudian FPB-nya yang mana? FPB-nya adalah cari kedua faktor dari kedua bilangan yang sama dan terbesar nih ya. Kita cari yang terbesar. Dari semua faktor yang sama ini, dari 1, 2, 4 dan 8 yang sama ini, yang besar yang mana? Yang paling besar adalah yang 8 ya. Berarti FPB-nya sama dengan 8 ya. Nah, ini cara menentukan FPB dan KPK jika kita menggunakan konsep dari FPB dan KPK itu sendiri. Nah, sekarang kita coba mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor ya. Ini yang sering kita gunakan untuk mencari FPB dan KPK waktu di sekolah dasar dulu ya. Nah, di sini ada contoh, carilah KPK dan FPB dari 12, 15 dan 16. Nah, sebelum kita mencari KPK dan FPB dari 12, 15 dan 18, kita harus tahu dulu faktor prima dari 12 itu berapa, faktor prima dari 15 itu berapa, dan faktor prima dari 18 itu berapa. Caranya tinggal kita gunakan pohon faktor ya. Kita cari pohon faktornya dari 12, dari 15 dan dari 18. Sekarang kita cari yang 12 dulu ya, menggunakan pohon faktor nih yang 12. 12 bisa dibagi dengan
2 sama dengan 6, kemudian 6 bisa dibagi 2 sama dengan 3 ya. Maka perkalian faktor dari 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3 ya kan. Ini faktornya kan 2 dan 3, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Kita simpan dulu di sini. Kemudian 15 bisa dibagi dengan 3 sama dengan 5 ya kan. Sudah selesai berarti, karena ini nanti bisa dibagi 5 itu 5 dibagi, ini bisa begini sebetulnya, 5 dibagi 5 sama dengan 1, tapi sama aja ya, nanti faktornya tetap, faktornya adalah 3 dikali 3 dikali dengan 5. Jadi ini perkalian faktor primanya 3 dikali 5. Cukup sampai di sini saja. Kemudian yang 18 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya kan. Maka faktornya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan cara penulisannya ya. Nah, cara penulisannya ini penting. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi cara kita mengambil FPB dan KPK. Kita usahakan menulisnya adalah sejajar. Sekarang perhatikan. Faktor prima dari 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Ya. Nanti kalau di angka 15 ada faktor 2-nya, maka kalian usahakan menulisnya itu berurutan. Kalau 2 urutkan dengan 2, 3 urutkan dengan 3, dan seterusnya. Ini penting, kenapa? Ini bisa mempermudah kita ketika kita mau menentukan KPK dan FPB-nya. Sekarang faktor dari 15 itu adalah 3 dikali 5 ya, maka kita tulis angka 3-nya di bawah angka 3. Sekarang ke 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kita tulis 2-nya sejajar dengan 2 dan 3-nya sejajar dengan 3. Baru kita cari KPK. Nah, KPK-nya itu seperti apa? KPK-nya kita ambil dari semua jalur dan pangkat yang paling besar. Jadi semua jalur di sini kita ambil, tapi kita cari pangkat yang besar. Misalnya 2 di 15 tidak ada, tapi 18 ada. Tetap kita ambil angka 2. Ya, kita ambil pangkat yang paling besar, berarti 2 pangkat 2. 3 semua jalur ada, 3 pangkat 2. Kita ambil yang paling besar, 3 pangkat 2. 5 cuma ada di 15, tidak apa-apa, kita ambil juga berarti 5-nya ini. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Itu ya. Jadi kalau kita mau menentukan KPK, kalian ambil semua bilangan yang ada di jalur itu, kemudian cari, kalau ada yang sama, cari pangkat yang paling besar. Kalau di jalur itu cuma ada 1, berarti otomatis itu yang kita ambil. Tapi kalau di jalur itu ada 2, 3, atau 4, kalian cari pangkat yang paling besar. Ya. Oke, berarti KPK-nya 180 ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, kemudian 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 5. Berarti 4 dikali 9 dikali 5 sama dengan 180. Nah, kemudian untuk FPB, bagaimana kita mau menentukan FPB-nya ya? Nah, kita ambil semua jalur dan pangkat yang paling besarnya pangkat yang paling kecil ya. Kita lihat, kita cek semua jalurnya. Di 12 ada faktor 2, tapi 15 tidak ada faktor 2 ya. Kemudian 18 ada 2. Nah, kalau seperti ini berarti jalur yang ini tidak kita gunakan untuk FPB ya. FPB-nya berarti tidak ada di sini ya. 2 tidak masuk di FPB. Karena apa? Karena 15 tidak punya faktor 2 ya. FPB itu kalau di semua jalur, di semua bilangan ini punya faktor yang sama. Nih, contohnya 3. 3 ini ada nih, di 12 ada, di 15 ada, di 18 juga ada. Nah, kalau ada semua di sini, nah ini memenuhi syarat nih untuk FPB. Tapi kita cari faktor yang pangkatnya paling kecil, ya kan? Ini 3 pangkat 2,
ini 3 pangkat 1 sebetulnya di sini ya, cuman tidak ditulis. Berarti kita gunakan salah satu saja, jangan dua-duanya, kita pakai salah satu saja. Bisa 3 di 12 atau yang di 15 ya. Kemudian 5 masuk ke faktor FPB tidak? Tidak juga. Kenapa? Karena 5 ini cuma ada di 15, 12 tidak ada, 18 juga tidak ada, berarti tidak masuk. Berarti yang masuk hanya angka 3 saja ya, berarti FPB-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, itu untuk menentukan FPB dan KPK dari sebuah bilangan atau dari 3 buah bilangan. Nah, masih ada contoh satu lagi biar lebih paham. Carilah KPK dan FPB dari 60, 96, dan 120. Nah, untuk mencari KPK dan FPB, kita harus tahu dulu berapa faktor prima dari 60, kemudian berapa faktor prima dari 96, dan berapa faktor prima dari 120. Caranya masih dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu yang 60 dulu. 60 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 30, 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti faktor prima dari 60 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ya kan? 2-nya ada 2 kali 3 dikali 5. Lihat angka yang berwarna kuning ini. Kemudian yang 96 sama dengan dibagi 2 dapat 48, dibagi 2 dapat 24, dibagi 2 dapat 12, dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3. Berarti faktornya ada, lihat angka yang berwarna merah. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3. Sekarang yang 120 bisa dibagi 2, 60, 60 dibagi 2, 30, 30 dibagi 2, 15, ya kan? Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti faktor primanya 2 pangkat 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, ingat penulisannya harus sejajar ya. Penulisannya harus sejajar agar memudahkan kita ketika nanti mau menentukan KPK dan FPB-nya ya. Nah, sekarang kita lihat faktor prima dari 60. Faktor prima dari 60 berarti tadi 2 pangkat 2, yang ini, lihat yang berwarna kuning, dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang yang 96. 2 pangkat 5 kita tulis 2-nya di bawah 2 dan 3 karena tidak punya angka 5. Sedangkan kalau 120, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang kita cari KPK-nya terlebih dahulu ya. Ingat, kita ambil di semua jalur ya. Kita ambil semua jalur. Kalau ada yang sama seperti ini berarti kita cari pangkat yang paling besar ya. Kita cari KPK-nya dulu. Misalnya di sini ada jalur 1, ini jalur 2, ini jalur 3 ya. Kita lihat jalur 1 ketiga bilangan mempunyai faktor 2. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 5, ada 2 pangkat 3. Berarti kalau KPK yang kita ambil adalah pangkat yang paling besar, berarti yang 2 pangkat 5. Kemudian jalur kedua sama, oh ternyata semuanya punya faktor 3 dan pangkatnya sama semua. Kalau seperti ini kita cukup pakai satu angka saja ya. 2 pangkat 5 kali 3. Kemudian jalur yang ketiga ada 5, karena pangkatnya sama lagi berarti kita ambil salah satu saja, 2 pangkat 5 ya kan. Berarti KPK-nya 2 pangkat 5 itu 32 kali 3 dikali 5 sama dengan 480 ya. Nah, untuk FPB-nya kita cek lagi semua jalurnya. Kita lihat ternyata semua bilangan punya faktor 2 ya. Kalau FPB kita ambil yang pangkatnya paling kecil ya, ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, 2 pangkat 3. Berarti yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Ya kan? Kemudian 3 karena sama berarti kita bisa pilih salah satu saja, bisa 3 yang ini, 3 yang ini atau yang ini sama saja. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3
Ya, kemudian 5 bisa kita ambil? Tidak bisa, karena 96 tidak punya faktor 5, berarti ini nggak bisa kita ambil. Berarti FVB-nya cukup di 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12 ya. Nah, itu untuk menentukan atau mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor ya. Tuh. Wah, ini sudah soal latihan nih. Oke, kalau misalnya sudah paham atau ada yang belum paham, mungkin nanti bisa kita bahas lagi di WA group ya. Nanti yang belum paham atau belum mengerti nanti bisa ditanyakan di situ. Oke. Kemudian untuk tugas, nanti kalau sudah paham semuanya bisa dikerjakan tugasnya nih. Ada 3 soal. Tentukan KPK dan FVB dari yang pertama 39, 52 dan 78, kemudian 42, 60 dan 90, 32 nomor 3, 24, 36 dan 72. Ya, kalian cari menggunakan pohon faktor saja ya, yang sudah familiar. Kalian cari menggunakan pohon faktor, kemudian tugasnya kalian kerjakan di buku latihan. Nanti kalau sudah boleh difoto dan dikumpulkan. Oke. Bapak kira cukup sampai di sini materi untuk hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang FPB dan KPK. Kita bisa mencari FPB dan KPK menggunakan konsep dari FPB dan KPK dengan kelipatan atau dengan mencari faktor bilangan, atau yang lebih mudah mungkin kita bisa mencari dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, untuk tugas ini kalian cari saja FPB dan KPK-nya menggunakan pohon faktor ya. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan. Yang belum paham boleh bertanya ya. Yang belum paham nanti boleh ditanyakan lagi di WA group di masing-masing kelas setelah kalian melihat video ini ya. Kira cukup sampai di sini materinya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.